Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi informasi tentang sejarah yang telah terjadi di Nusantara. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kabupaten Serang, Banten memiliki 29 kecamatan dan 326 desa. Batas wilayah Kabupaten Serang, Banten adalah sebelah utara Laut Jawa dan Kota Serang, sebelah timur Kabupaten Tangerang, sebelah selatan Kabupaten Lebak, sebelah barat Kota Cilegon. Untuk melihat sejarah lengkapnya Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mari saksikan video ini sampai tuntas. Kabupaten Serang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Sejarah Kabupaten Serang tentunya tidak terlepas dari sejarah Banten pada umumnya, karena Serang semula merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke-16 dan pusat pemerintahannya terletak di daerah Serang. Sebelum abad ke-16, informasi tentang Banten tidak banyak tercatat dalam sejarah. Konon pada mulanya Banten masih merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Sunda. Penguasa Banten pada saat itu adalah Raga Mulia atau Prabu Pucuk Umum, putra dari Prabu Sidaraja Pajajaran. Pusat pemerintahannya bertempat di Banten Girang, kurang lebih 3 km di selatan kota Serang. Pada abad ke-6, Islam mulai masuk ke Banten yang didakwah oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau orang menyebutnya Sunan Gunung Jati. Secara berangsur-angsur mengembangkan agama Islam di Banten dan sekitarnya, serta dapat menaklukkan pemerintahan Prabu Pucuk Umum, yaitu pada tahun 1524 sampai tahun 1525 Masehi. Selanjutnya beliau mendirikan Kesultanan Islam di Banten dengan mengangkat putranya bernama Sultan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten yang pertama yang berkuasa selama kurang lebih 18 tahun, yaitu tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Atas prakarsa Sunan Gunung Jati, pusat pemerintahan yang semula bertempat di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan, Banten Lama yang terletak kurang lebih 10 km di sebelah utara kota Serang. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, yaitu pada tahun 1570, digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten yang kedua tahun 1570 sampai tahun 1580 Masehi. Selanjutnya diganti oleh Sultan yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, yaitu Sultan yang ke-21 atas nama Sultan Muhammad Safiuddin yang berkuasa pada tahun 1809 sampai dengan 1813. Memasuki periode Kesultanan Islam di Banten berjalan selama kurun waktu kurang lebih 264 tahun, yaitu dari tahun 1552 sampai tahun 1813. Pada zaman Kesultanan ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, terutama pada akhir abad ke-16. Juni tahun 1596, perusahaan pada masa itu perusahaan dikenal Company oleh rakyat Banten dan seluruh kerajaan di Nusantara. Company Van Ferry dari Belanda datang untuk pertama kalinya menggarap di pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan maksud untuk berdagang. Namun sikap yang congkak dari orang-orang Belanda tidak menarik simpati dari pemerintah dan rakyat Banten saat itu, sehingga
sering timbul ketegangan di antara masyarakat Banten dengan Kompeni Belanda. Pada saat itu, sultan yang bertahta di Banten adalah sultan yang keempat, yaitu Sultan Abdul Mufakir yang waktu itu masih berusia 5 bulan. Sedangkan yang bertindak sebagai walinya adalah Mangkubumi Jaya Negara yang wafat pada tahun 1602 dan diganti oleh saudaranya yaitu Yuda Nagara. Memasuki tahun 1608, Pangeran Rana Manggala diangkat sebagai patih Mangkubumi. Sultan Abdul Mufakir mulai berkuasa penuh dari tahun 1624 sampai tahun 1651 dengan Pangeran Rana Manggala sebagai patih dan penasehat utamanya. Sultan Banten yang keenam adalah Sultan Abdul Fattah, cucu Sultan kelima yang terkenal dengan julukan Sultan Ageng Tirtayasa yang memegang tampuk pemerintahan dari tahun 1651 sampai tahun 1680 selama kurang lebih 30 tahun. Pada masa pemerintahannya, bidang politik, perekonomian, perdagangan, pelayanan maupun kebudayaan berkembang maju dengan pesat dan kegigihan dalam menentang Kompeni Belanda. Atas jasa kepahlawanannya dalam perjuangan menentang Kompeni Belanda, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Sultan Ageng Tirtayasa dianugerahi kehormatan predikat sebagai pahlawan nasional. Pada waktu berkuasanya Sultan ke-6 sering terjadi bentrokan dan perang dengan para kompeni VOC dari Belanda yang pada waktu itu telah berkuasa di Batavia dengan cara politik adu domba, terutama dilakukan antara Sultan Ageng Tirtayasa yang anti kompeni dengan putranya Sultan Abdul Kahar yang dikenal dengan Sultan Haji yang pro kompeni Belanda dapat melumpuhkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya tidak berdaya dan menyingkir ke pedalaman Banten. Namun dengan bujukan Sultan Haji, Sultan Ageng Tirtayasa dapat ditangkap, kemudian ditahan dan dipenjarakan di Batavia hingga wafatnya pada tahun 1692. Sekalipun Sultan Ageng Tirtayasa sudah wafat, perjuangan melawan kompeni Belanda terus berkobar dan dilanjutkan oleh pengikutnya yang setia dengan gigih dan pantang menyerah. Sejak wafatnya Sultan Agung Tirtayasa, maka Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran karena Sultan Haji dan para sultan berikutnya sudah mulai terpengaruh oleh kompeni Belanda sehingga pemerintahannya mulai labil dan lemah. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1816, kekuasaan di Hindia Belanda dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda setelah sebelumnya disepakati dalam konvensi London yang diadakan pada tanggal 13 Agustus tahun 1814. Kekuasaan di Hindia Belanda kemudian diambil alih oleh Van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia mengambil alih kekuasaan Banten dari Muhammad Rafiuddin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Sultan Banten. Pemerintahan Hindia Belanda kemudian membagi wilayah Banten menjadi 3 kabupaten dan menetapkan ibu kotanya masing-masing. Pertama ialah Kabupaten Banten Utara dengan beribu kota di Serang. Kedua ialah Kabupaten Banten Selatan dengan beribu kota di Lebak. Ketiga ialah Kabupaten Banten Barat dengan beribu kota di Caringin. Masing-masing kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Bupati pertama untuk Serang diangkat Pangeran Arya Adi Santika dengan pusat pemerintahannya tetap bertempat di Keraton Kaibon.
Tanggal 3 Maret tahun 1942, tentara Jepang masuk ke daerah Serang di pantai Bojonegara. Jepang menggarap pertama kali di Nusantara melalui Pulau Tarahan. Jepang mengambil alih Keresidenan Banten bahasa Belanda, Bantam Residenti, yang pada waktu itu dikuasai oleh Hindia Belanda, sedangkan bupatinya tetap dari pribumi, yaitu RM Jaya Diningrat. Kekuasaan Jepang berjalan selama kurang lebih 3,5 tahun. Setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945, kekuasaan Keresidenan Banten beralih dari tangan Jepang kepada Republik Indonesia, dan sebagai residennya adalah Kiai Haji T.B. Ahmad Khatib, serta sebagai Bupati Serang adalah Kiai Haji Samaun. Sedangkan untuk jabatan wedana dan kepala camat banyak diangkat dari para tokoh ulama. Datangnya tentara Belanda ke Indonesia yang menimbulkan agresi ke-1 sekitar tahun 1964 sampai tahun 1947. Daerah Banten, terutama daerah Serang, menjadi daerah blokade yang dapat bertahan dari masuknya serbuan Belanda, serta putus hubungan dengan pemerintah pusat yang pada saat Indonesia telah membentuk negara federal Republik Indonesia Serikat yang beribu kota di kota Yogyakarta, sehingga daerah Banten dengan izin pemerintah pusat mencetak uang sendiri, yaitu uang Republik Indonesia daerah Banten yang dikenal dengan Oridem. Tanggal 19 Desember tahun 1948, agresi kedua baru dari serdadu Belanda dapat memasuki daerah Serang untuk selama 1 tahun, dan setelah KMD tahun 1949, Belanda meninggalkan kembali daerah Banten atau Serang, yang selanjutnya daerah Serang menjadi salah satu daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2000, seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersepakat dalam menetapkan undang-undang mengenai pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten dibentuk sebagai hasil pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Salah satu kabupaten yang ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Banten adalah Kabupaten Serang. Kemudian sejak adanya jabatan Regen atau Bupati pada tahun 1826 hingga sampai sekarang, telah terjadi 32 kali pergantian bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 2 Serang Nomor 17 Tahun 1985 tentang hari jadi Kabupaten Serang. Pada bab 2 penetapan hari jadi pasal 2, yaitu hari jadi Kabupaten Serang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober tahun 1526. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Serang, Provinsi Banten mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video kami berikutnya.